Kalian tahu nggak sih, kali ini ada satu podcast yang gue nonton tuh bener-bener dari awal sampai akhir. Itu nggak gue cepetin dan nggak gue skip-skip. Nah, ini podcast yang menurut gue cukup seru ya, Wak. Jadi tuh kayak kali ini tuh Nikita Mirzani speak up dari awal sampai akhir kenapa dia berantem sama Loli, yang emang sebenarnya gue juga nggak ngikutin case-nya gimana dari awal. Tapi ternyata tuh setelah gue nonton ini, gue tuh langsung cari tahu ini tuh kejadiannya sebenarnya kayak gimana sih gitu. Oke, first of all ini my personal opinion ya. Jadi terserah kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang kasusnya Loli sama Kak Nikita Mirzani ini. Tapi menurut gue sih ya ini sih memberikan insight yang cukup bagus buat gue sebagai ibu baru. Dan menurut gue sih kayak ini si Nikita Mirzani ini saat ini tuh dia tuh sedang melepaskan apa yang dia nggak bisa kontrol, yaitu anaknya si Loli ini. Dan dia fokus untuk mendidik dua orang anaknya. Sekaligus dia memberikan punishment ke si Loli serta memberikan contoh buat kedua orang anaknya ini yang saat ini sedang dia fokuskan. Ada pendapat dari Densu yang menurut gue cukup bagus, yaitu dia bertanya dong ke si Nikita ini, Kak Niki sadar gak sih kalau saat ini kalian tuh beda pendapat dan mungkin akan berjalan di jalan yang berbeda untuk waktu yang lama gitu. Menurut gue sih ini benar juga sih, kayak ya mungkin ada waktunya kita tuh sama anak nanti tuh berbeda pendapat, terus gimana caranya orang tua menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Yang mungkin juga si Kak Niki ini juga mikir, aduh gue udah gak bisa lagi nih sama Loli, karena Loli tuh kali ini tuh udah terlalu keterlaluan gitu loh, too much. Yang gue kaget juga kayak si Loli tuh sempat di live-nya itu dia sempat ngata-ngatain ibunya plastik segala macem. Ya mungkin dia juga sakit hati ya, mungkin ada satu tindakan si Kani kita ini yang bikin tuh dia tuh trauma mendalam, yang bikin kepahitan gitu istilahnya. Cuman tuh kayak harusnya sih dia nggak ngejudge pilihan ibunya, apalagi cuman masalah operasi plastik, yang mungkin karena dia kali ini belum sadar karena umurnya kan masih muda banget gitu. Dan kayak si Kani kita tuh ternyata menaruh harapan yang cukup besar untuk anak pertamanya, yang menurut gue sih wajar aja sih kalau misalnya orang tua juga menaruh harapan besar terhadap kita. Cuman tergantung masing-masing orang tua kan pressure-nya ngasih tuntutan ke anak tuh pasti beda-beda ya. Jadi gue berterima kasih karena gue sudah nonton podcast kali ini yang cukup memberikan ilmu yang bagus gitu istilahnya, sharing yang bagus kali ini yang bermanfaat buat gue juga sih. Kita berdoa aja semoga suatu saat nanti mereka bisa berbaikan lagi ya guys. Gila ya, banyak banget loh orang yang speak up ngomongin masalah Loli. Dan gue jujur jadi bingung gitu ya ngelihat emaknya ngomong, terus sekarang ngelihat si Fadel ngomong. Ada ngomongnya A, maknya bilang enggak itu bohong. Terus gue juga ada lihat satu kontennya Kak Yolo Ine, dia bilang kalau si Fadel ini sering abusive verbal sama si Loli. Jadi gue bingung gitu mana yang bener mana yang bohong. Tapi yang gue sayangin jujur itu kenapa podcast yang dipanggil malah si Fadel. Harusnya yang dipanggil itu anaknya. Kan awalnya emaknya, ini sekarang anaknya. Ini ngapain si Fadel? Dia kan bukan suaminya si Loli gitu loh. Jadi belum ada hak untuk speak up tentang Loli gitu kan. Dan yang keluar dari mulut dia juga kita nggak tahu bener enggaknya gitu. Yang ngalamin kan si Loli sama maknya. Ya udah lu ketemuin lah si Loli sama maknya, atau enggak ya lu panggil Lolinya. Ngapain lu panggil Fadelnya? Minta klarifikasi langsung dari si Lolinya. Terus gue tuh cukup kasihan ya ngelihat keadaan Loli yang sekarang gitu, karena itu anak gue rasa sepertinya belum punya pendirian. Jadi dia tuh gampang terbawa arus, sama siapapun dia ngikut. Bahkan mungkin gara-gara mantan pacar mamanya ngehasutnya anak, ini anak akhirnya ikut-ikutan gitu. Dan sekarang jadi dia yang kena. Emaknya udah gak mau tahu tentang dia malah jadi susah sendiri. Sama dengan Fadel ini gitu. Gue rasa ya karena dia gak punya seseorang yang bisa jadi pegangan dia, jadi dia ngikut siapa aja gitu yang mau nerima dia, ya udah gitu. Ini anak tuh masih perlu dibimbing. Dan buat emaknya, gue rasa emaknya tuh masih sayang sama si Loli, karena dia aja masih ngikutin gitu apa yang Loli lakuin, Loli kemana dia masih tahu gitu. Cuman gue rasa mungkin masih ada rasa kecewa gitu ya. Jadi dia masih kayak
egonya masih tinggi, nggak mau nerima Loli. Kayaknya udah cukup deh. Ini pembelajaran hidup yang Loli ambil tuh kayaknya udah lumayan banyak gitu. Dia udah lumayan terombang ambing sampai kelilit utang, dia udah ngerasain gitu. Udahlah, kayak mamanya coba berbesar hati nerima anaknya balik, tapi dengan syarat lo dengerin gue, lo jangan nakal, lo jangan bandel kayak gitu. Karena kasihan, gue ngeliat si Loli tuh kasihan. Gue rasa dia tuh cuman kayak perlu orang yang untuk jadi sandaran gitu loh. Dan dia nggak dapetin itu, makanya kenapa dia tuh terombang ambing gitu kemana-mana. Siapa yang mau nerima gue ngikut. Bahkan kan ada yang bilang kan, dia tuh dibego-begoin sama Fadel gitu. Ya mungkin dia ngerasa fine gitu dibego-begoin karena ya dia nggak punya siapa-siapa gitu, cuma Fadel gitu yang mau nerima dia. Nah, makanya aduh please lah emak sama anak bersatu kembali lah. Gue kasihan ngeliat anaknya gitu, dia masih muda banget, terus kayak masa depannya tuh masih panjang banget. Sayang kalau misalkan dia tuh harus berakhir ke orang yang cuman manfaatin dia doang. Sebenarnya aku nggak mau ngebela Kaniki atau ngebela Loli, cuma lebih ke kayak gue ngambil sudut pandangnya si Nikita. Kenapa? Itu yang kita lihat loh guys. Kita lihat Nikita itu berjuang banget loh buat ngidupin anak-anaknya. Dia nggak sedikit pun dia nggak ada minta bantuan sama bapak dari anak-anaknya dia, ngerti nggak? Jadi gue tuh seneng banget. Udah ketika udah gede, anaknya malah kayak gitu. Oke, mungkin masalahnya ada di awal, masalahnya dari kejadian yang pernikahannya yang kemarin. Cuma makin kesini kayak si Loli tuh kayak ngeselin gitu loh, ngeselin. Dari dia yang live sama pacarnya, terus pacarnya ngeledekin mamanya, terus dia ketawa-ketawa. Terus dia berapa hari itu, 3 hari kalau nggak salah gue hitungin, dia nge-live cuman buat ngejahatin mamanya doang. Maksud gue kayak, emak lo yang ngidupin lo dari lahir, jangan dari lahir deh, dari perut, tapi lo kayak gituin emak lo gitu. Dengan sebenarnya Nikita tuh gue rasa dia udah introspeksi diri dan dia juga udah berusaha kayak mau menerima Loli lagi. Cuman dia juga pintar sih, Niki itu tegas. Jadi daripada anaknya yang berdua, yang cowok dua ini rusak juga, mending dia meng-cut off si biang masalahnya gitu. Kalau dibilang nggak ada bekas anak, nggak ada bekas ibu, gue setuju. Cuman ya kalau misalnya seorang anak kecewa sama seorang ibunya, anak kecewa sama ibunya, terus dinormalisasi, terus melakukan hal yang menyimpang, itu kayaknya nggak bisa deh. Tetap aja kita harus menggunakan akal yang sehat, menggunakan agama kita lagi. Terus yang kita lihat sekarang sejauh ini, apakah dia menggunakan akal sehatnya? Tentu tidak gitu. Oke, untuk kalau misalnya aku juga seorang anak dan ayahku nggak ada ayahku, ya aku berhak dong untuk tidak menganggap dia ada. Kenapa? Ya meskipun dia pernah memberi aku kehidupan, cuman kalau misalnya dia udah ngerusak harga diri ibuku segala macam, kita berhak untuk melepas dikte orang kalau aku ini anak dia gitu. Gak apa-apa kalau misalnya nggak bisa secara hukum, kita buktikan, kita kasih tahu ke orang-orang kalau kita bukan anaknya dia gitu. Gitu juga nih kita Mirzani. Gitu deh. Semangat kan Niki dan Loli, istighfar Loli, udah jauh banget kamu.